sekarang akan presentasi pembahasan soal 6. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Next. Ya, anggota kelompok kami, Novi Tiara Putri, NPM 42, saya sendiri Muhammad Thorik, NPM 50, Marista Rana, NPM 52, Leri Rahma, NPM 57, Alvin Al-Asdi, NPM 60, M. Dimas Nuruli, NPM 70, Zalzabila, NPM 74, dan yang terakhir, Siti Nur Hidayah, NPM 76. Ya, soal 6 yang membahas tentang upstream. Penta Corporation mengakuisisi 80% kepemilikan Sinta Company pada tanggal 1 Januari 2018. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali 20% sebesar $45. Sinta Company berhutang pada Penta $5.500 dan Penta berhutang pada Sinta $15.000 dalam bentuk wesel bayar. Neraca saldo 31 Desember 2019 untuk kedua perusahaan ada pada tabel. Selama tahun 2018 dan 2019, PT Sinta menjual persediaan ke PT Penta sebesar $60.000 dan $45.000. Harga jual ditetapkan 20% di atas harga pokok. Dari pembelian tersebut, PT Penta masih memiliki persediaan 15% dan 20%-nya belum terjual, berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Diminta buatlah kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Ya, yang pertama kita menghitung laba belum direalisasi tahun 2018 atau beginning inventory dan laba belum direalisasi tahun 2019 ending inventory. Yang pertama tahun 2018, harga jual $60.000 itu didapatkan dari soal. Dengan keuntungan 20% ini yang didapat dari soal yaitu harga jual sudah ditetapkan 20% di atas harga pokok. Jadi kita mendapatkan keuntungan 20%. Dengan cara menghitungnya yaitu 60.000 atau harga jual dibagi 120% yang menghasilkan HPP $50.000. Dan keuntungan yang kita dapat yaitu $10.000 yang didapatkan dari harga jual 60.000 dikurangi dengan HPP 50.000. Lalu ada 15% belum terjual yaitu $1.500. 15% ini yang belum terjual itu didapat dari soal. Dari pembelian tersebut, PT Penta masih memiliki persediaan 15% pada tahun 2018. Jadi 10.000 dikali dengan 15%. Selanjutnya pada tahun 2019, harga jualnya itu $45.000 didapat dari soal dan keuntungannya sama didapat dari soal, yaitu harga jual ditetapkan 20% di atas harga pokok. Penghitungannya yaitu 45.000 harga jual itu dibagi dengan 120% yang menghasilkan HPP $3.700. Jadi keuntungannya itu $7.500 yang didapat dari 45 dikurangi 37.500. Untuk 20% belum terjualnya itu juga didapat dari soal yang tahun 2019 yaitu sebesar $1.500. Perhitungannya 7.500 dikali dengan 20%.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba rugi terpisah untuk Penta dan Sinta. Jadi yang pertama, untuk Penta, penjualan sebesar $400.000 dikurangi dengan HPP sebesar $250.000 dan ditambah dengan pendapatan investasi dari Sinta sebesar $39.200 dikurangi beban-beban sebesar $100.600 dan menghasilkan laba sebesar $88.600 dan saldo laba awal atau retained earning pada 1 Januari 2019 sebesar $129.000 dan ini didapatkan dari neraca saldo sebesar $177.000 dikurangi $48.000. Nah, $48.000 sendiri dihasilkan dari $600 ditambah $47.400. Nah, $600 itu sendiri adalah koreksi pendapatan investasi dari Sinta dan 47.400-nya didapat dari koreksi investasi dari Sinta dan dikurangi dengan dividen sebesar $50.000 yang menghasilkan saldo laba akhir atau retained earning akhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar $167.600. Dan perhitungan laba rugi terpisah untuk Sinta yaitu penjualan sebesar $130.000 dikurangi dengan HPP sebesar $55.000 lalu dikurangi dengan beban-beban sebesar $26.000 dan menghasilkan laba sebesar $49.000 dan saldo laba awal pada 1 Januari 2019 untuk Sinta sebesar $34.000 dikurangi dengan dividen sebesar $16.000 dan menghasilkan saldo laba akhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar $67.000. Dan selanjutnya ada pendapatan investasi dari Sinta, yaitu ditambah dengan bagian dari laba Sinta sebesar $39.200 yang didapatkan dari 49.000 dikali dengan 80%, ditambah dengan laba persediaan yang direalisasi sebesar $1.200 yang didapatkan dari 1.500 dikali 80% dan dikurangi dengan laba belum direalisasi sebesar 1.200 yang didapatkan dari 1.500 dikali 80%. Nah, pendapatan dari Sinta sendiri sebesar 39.200 dan saldo di neraca saldo sebesar 38.600 yang menghasilkan selisih sebesar $600. Next. Dan selanjutnya ada investasi di Sinta pada 31 Desember 2019. Yang pertama ada ekuitas Sinta pada 1 Januari. Yang pertama ada investasi awal sebesar 147.200 yang didapatkan dari 150.000 ditambah dengan 34.000 dikalikan dengan 80%. Dikurangi dengan laba persediaan direalisasi sebesar 1.200 yaitu didapatkan dari 1.500 dikali 80%. Ditambah pendapatan dari Sinta sebesar 39.200 dikurangi dengan dividen Sinta yaitu 16.000 dikali 80% sebesar 12.800 dan investasi di Sinta sendiri menghasilkan 172.400 dengan saldo investasi di neraca saldo sebesar 219.800 yang menghasilkan selisih sebesar $47.400. Selanjutnya yaitu perhitungan NCI share. Diperoleh dari bagian dari laba Sinta sebesar $9.800 yang didapatkan dari 49.000 kali 20%. Kemudian ditambah dengan laba persediaan di realisasi BI sebesar $300 yang diperoleh dari 1.500 kali 20%. 1.500 ini diperoleh dari perhitungan BI sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan laba yang belum direalisasi EI sebesar $300 yang diperoleh dari 1.500 kali 20%. 1.500 ini juga diperoleh dari perhitungan EI sebelumnya, sehingga akan menghasilkan NCI share sebesar $9.800.
Kemudian perhitungan saldo NCI diperoleh dari ekuitas Sinta 31 Desember 2019, yaitu yang pertama modal sebesar 150. 150 itu dari neraca saldo Sinta. Lalu ditambah dengan saldo laba akhir sebesar 67, kemudian dikurangi dengan laba yang belum direalisasi EI sebesar 1.500. Totalnya yaitu $215.500. Nah, total tersebut ini akan dikalikan dengan persentase minor yaitu 20%, sehingga akan menghasilkan NCI 31 Desember 2019 sebesar $43.100. Jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk kertas kerja Penta dan perusahaan anak atau Sinta. Di sini kami berasumsi bahwa Penta Corporation belum mencatat metode ekuitas dengan benar. Poin A untuk mencatat penyesuaian pendapatan dari Sinta dan koreksi RE Penta. Jurnalnya yaitu saldo laba Penta sebesar $48.000 di debit yang diperoleh dari 47.400 ditambah 600. 47.000 ini diperoleh dari selisih investasi di Sinta pada saldo investasi di neraca saldo. Yang 600 ini diperoleh dari selisih pendapatan investasi di Sinta pada saldo pendapatan investasi dari Sinta di neraca saldo. Pada investasi di Sinta sebesar 47.400 di kredit dan pendapatan investasi dari Sinta sebesar 600 di kredit. Kemudian poin B, untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan jumlah HPP terkait. Jurnalnya yaitu penjualan pada HPP sebesar $45.000. Kemudian poin C, untuk mengakui laba di realisasi BI yang semula ditangguhkan. Jurnalnya yaitu investasi di Sinta sebesar $1.200 di debit, diperoleh dari 1.500 kali 80% persentase mayor. Dan NCI sebesar $300 di debit yang diperoleh dari 1.500 dikali 20% persentase minor pada HPP sebesar $1.500 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini poin D yaitu jurnal untuk menangguhkan laba sebelum realisasi EI dalam persediaan. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan. Ini didapat dari nominalnya laba belum direalisasi EI sebesar $1.500. Kemudian yang poin E yaitu untuk mengeliminasi pendapatan investasi dari Sinta, dividen dan mengembalikan investasi ke saldo awal. Jurnalnya yaitu pendapatan investasi dari Sinta pada dividen investasi di Sinta. Yang pendapatan investasi dari Sinta jumlahnya 39.200 itu berasal dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk dividen itu dapat dari 16.000 dikali 80% sama dengan 12.800. Kemudian investasi 26.400 itu selisih dari 39.200 dikurangi 12.800. Kemudian yang poin F yaitu untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak Sinta. NCI share-nya itu didapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian dividen berasal dari 16.000 dikali 20% dan NCI-nya itu didapat dari selisih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu poin G untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas resiprokal serta mencatat hak minoritas awal. Dengan jurnal modal saham Sinta sebesar 150.000 dan saldo laba Sinta sebesar 34.000. Pada investasi di Sinta 147.200 dan NCI 36.800. Untuk 147.200 didapat dari 150.000 ditambah 34.000 dikali 80% karena mayor. Lalu NCI sebesar 36.800 didapat dari 150.000 ditambah 34.000 dikali dengan 20% karena minor. Lalu untuk poin H, untuk mengeliminasi utang dan piutang usaha dari penjualan antar perusahaan yang resiprokal. Dengan jurnal utang usaha sebesar 5.500 pada piutang usaha 5.500 yang ada di soal. Untuk poin I,
untuk mengeliminasi utang dan piutang wesel dari penjualan antar perusahaan listrik lokal dengan jurnal utang wesel sebesar 15.000 pada piutang wesel sebesar 15.000 yang ada di soal juga. Lalu yang poin terakhir yang J, untuk mengeliminasi utang dan piutang dividen dari penjualan antar perusahaan yang resiprokal dengan jurnal utang dividen sebesar 6.400 pada piutang dividen sebesar 6.400 yang ada di soal juga. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi, maka sekarang kita akan membuat kertas kerja konsolidasi Penta Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Ini berasal dari neraca saldo Penta yang telah disesuaikan terlebih dahulu dengan jurnal A. Yang pertama, laporan laba rugi, ada penjualan di Penta sebesar 400.000 dan di Sinta sebesar 130.000. Nominal ini didapat dari neraca saldo di soal. Lalu ada dari jurnal B sebesar 45.000. Lalu untuk laporan konsolidasinya itu 400.000 ditambah 130.000 dikurangi 45.000 karena saldo normal penjualan itu ada di kredit. Jika di debit maka dikurangi. Jadi laporan konsolidasinya sebesar 485.000. Lalu pendapatan investasi dari Sinta di Penta sebesar 39.200. Ini berasal dari pendapatan investasi dari Sinta yang telah disesuaikan. Lalu ada jurnal E 39.200. Maka ini saling mengurangi. Jadi laporan konsolidasinya 0. Lalu ada HPP di Penta sebesar 250.000 dan di Sinta sebesar 55.000. Ini didapat dari neraca saldo di awal. Lalu ada jurnal D 1.500 di debit dan di kredit ada jurnal B 45.000 dan jurnal C 1.500. Lalu laporan konsolidasinya sebesar 260.000 didapat dari 250.000 ditambah 55.000 ditambah 1.500 dikurangi 45.000 dikurangi 1.500. Lalu beban-beban di Penta sebesar 100.600 dan di Sinta sebesar 26.000. Lalu ini dari neraca saldo di soal. Lalu laporan konsolidasinya 100.600 ditambah 26.000 sama dengan 126.600. Untuk laba bersih konsolidasi ini dari laporan konsolidasi yang dari 485.000 dijumlah sampai menghasilkan 98.400. Lalu selanjutnya NCI share ada jurnal F sebesar 9.800 itu masuk laporan konsolidasi. Lalu laba bersih saham pengendali ini hasil dari penjumlahan 400.000 ditambah 39.200 dikurangi 250 dikurangi 100.600 sama dengan 88.600. Lalu di Sinta sudah seperti itu menghasilkan 49.000 dan di laporan konsolidasi sama dengan induk sebesar 88.600. Lalu selanjutnya laporan saldo laba. Ada saldo laba Penta sebesar 129.000. Ini didapat dari saldo laba Penta yang telah disesuaikan. Lalu di laporan konsolidasi sama 129.000. Lalu saldo laba Sinta sebesar 34.000, ini dari neraca saldo di soal. Ada jurnal G 34.000, lalu saling mengurangi, laporan konsolidasinya 0. Lalu ditambah dengan laba bersih saham pengendali yang sudah ada di atas 88.600 dan 49.000 untuk Sinta yang masuk di laporan konsolidasi miliknya induk, lalu dikurangi dividen sebesar 50.000 untuk Penta dan 16.000 untuk Sinta. Ini dari neraca saldo di soal. Ada jurnal di kredit, jurnal E 12.800 dan jurnal F 3.200, maka laporan konsolidasinya
sebesar 50.000 sama dengan induk. Lalu hasil saldo laba 31 Desember totalnya 167.600 untuk Penta dan 67.000 untuk Sinta. Di laporan konsolidasi 167.600 sama dengan induk. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kita ke neraca. Di sini ada kas, piutang usaha, piutang dividen dari Sinta, piutang wesel dari Penta, persediaan dan investasi di Sinta, tanah, bangunan neto, peralatan neto. Di sini yang pertama ada kas. Kas ini saldo 18.000 Penta dan 15.000 Sinta itu ada di neraca saldo di soal awal di tabel, sehingga menghasilkan di laporan konsolidasi 33.000, jumlah dari P dan S. Lalu ada piutang usaha 80.000 ditambah 20.000. Piutang usaha ini saldo normalnya ada di debit. Lalu ada eliminasi piutang usaha di kredit sebesar 5.500, maka mengurangi menjadi 94.500. Piutang dividen dari Sinta di soal terdapat 6.400. Lalu ada eliminasi sebesar 6.400 di jurnal J, sehingga menghasilkan 0 karena piutang dividen ini kan aset itu semuanya saldo normalnya ada di debit. Lalu di persediaan, piutang wesel dari Penta. Dan ini ada di soal sebesar 15.000 Sinta. Lalu ada jurnal eliminasi di I, itu sebesar 15.000. Maka laporan konsolidasinya juga 0. Lalu ada persediaan sebesar 95.000 ada di neraca saldo awal. Lalu di Sinta ada 10.000. Lalu ada jurnal D yang menjadi pengurang 1.500 sebesar, lalu di laporan konsolidasi menjadi $103.500. Lalu di sini ada investasi di Sinta karena kita menggunakan kertas kerja setelah neraca saldo Penta disesuaikan dulu dengan jurnal A, maka mulai dari investasi, saldo laba Penta dan yang sebelumnya tadi itu menjadi sudah disesuaikan. Jadi neraca kertas kerja kelompok kita nanti balance. Nah, di sini investasi di Sinta 172.400 ini setelah disesuaikan. Lalu ada jurnal C menjadi penambah 1.200 dan ada di kredit jurnal E dan G 26.400 dan 147.200 sehingga laporan konsolidasinya investasi di Sintanya menjadi 0. Lalu ada tanah sebesar 96.200 dan 48.000 menghasilkan di laporan konsolidasi sebesar $144.200. Lalu di bangunan neto juga seperti itu 170.000 ditambah 80.000 menghasilkan di laporan konsolidasi sebesar 250.000. Dan peralatan neto ini ada 130.000 dan 50.000 sehingga menghasilkan di laporan konsolidasi menjadi 180.000. Nah, untuk total aset di neraca ini yaitu pada Penta 768.000 dan Sinta 238.000. Lalu di laporan konsolidasi dari kas sampai peralatan itu di jumlah menghasilkan $805.200. Lalu di sini ada utang usaha, liabilitas dan likuiditas itu saldo normalnya kan di kredit. Jadi kalau misalnya nanti ada yang transaksi di debit dari jurnal yang di debit berarti dia sifatnya mengurangi. Di sini utang usaha 85.400 ditambah 13.000 dikurangi 5.500 menghasilkan di laporan konsolidasi sebesar 92.900. Lalu ada utang wesel ke Sinta sebesar 15.000, ada eliminasi sejumlah 15.000 juga, jadi di laporan konsolidasinya 0. Ada utang dividen sesuai neraca saldo awal, itu di Sinta 8.000, lalu ada dieliminasi di jurnal J sebesar 6.400, sehingga menyisakan utang dividen sebesar 1.600. Lalu ada modal saham dari Penta sendiri 500.000, Sinta 150.000, lalu ada eliminasi di jurnal G sebesar 150.000, sehingga yang dimasukkan di laporan neraca saldo totalnya 500.000 atau modal saham Penta. Lalu di sini saldo laba sesuai di slide sebelumnya sejumlah 167.600 dan 67.000. Lalu di laporan konsolidasi sebesar 167.600 yang dilaporkan adalah punya Penta.
saldo laba ini juga udah disesuaikan karena kita menggunakan asumsi neraca saldo penta disesuaikan terlebih dahulu dengan jurnal A. Lalu ada NCI 1 Januari sebesar $300 itu dari jurnal C. Lalu ada jurnal F 6.600 itu ada di jurnal F itu. Lalu ada NCI 31 Desember di jurnal G 36.800 sehingga NCI 31 Desember menjadi 43.100. Lalu total liabilitas dan ekuitas dari neraca saldo penta sebesar 768.000 dan total liabilitas dan ekuitas dari Sinta 238.000. Lalu total dari kolom penyesuaian dan eliminasi sejumlah $307.900 dan untuk total liabilitas dan ekuitas dari laporan konsolidasi sebesar $805.200. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.